Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Yaps, kali ini gue bersama Penter Miyabi berkesempatan lagi untuk berpetualang sekaligus menuntaskan sebuah pekerjaan, yaitu memproduksi film dokumenter bersama rekan-rekan gue. Walau dengan mobil yang katanya sudah tua ini, tapi gue yakin kalau Isuzu Panther Miyabi tahun 93 ini akan tetap bisa diandalkan dan bisa membuat perjalanan ini semakin berkesan. Dan inilah sebuah cerita perjalanan sederhana yang kami sempat abadikan selama kami berpetualang di Kota Istimewa Yogyakarta. Setelah sampai di Jogja dan menyempatkannya untuk beristirahat di penginapan, sambil berkumpul dengan rekan-rekan untuk sebelumnya menyelesaikan beberapa persiapan yang kami butuhkan nantinya, dan pada sore hari ini, kami langsung memulai petualangan menuju sisi selatan kota Yogyakarta untuk mengambil beberapa footage gambar yang kami butuhkan tentang cerita laut selatan Pulau Jawa, yaitu Pantai Parangkusumo. Hah? Dalam sini Mas Anggi. Udah. Gue di depan aja. Mana kita berada? Kita akan ke Bumbu Pasir. Parangkusumo. Ya harus lebih yakin ya. Dengan mobil Panther Miyabi ini, kami juga bisa menyiapkan semua yang kami butuhkan seperti charger station, kompartemen alat-alat, serta kasur yang kami bawa dari Jakarta untuk kami bisa beristirahat di dalam mobil selama perjalanan ataupun di lokasi nantinya. Sekalipun harus berkemah di ruang terbuka, nantinya semua kebutuhan dan perlengkapan sudah tersiapkan di mobil Panther Miyabi gue ini. Syuting hari pertama pergi ke Parangkusumo. Mantap ya. Mantap ini Pak. Bukan lagi nih Pak. Ini udah bukan lagi ini. Buset. Pulang besok pagi juga udah siap kita. Hah? Kasur ini. Perjalanan menuju Pantai Parangkusumo kami tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dari titik lokasi penginapan kami. Selama perjalanan, kami pun juga terus memantau radar cuaca dan juga berharap untuk tidak turun hujan terlebih dahulu sebelum kami mendapatkan gambar yang kami butuhkan nantinya di sana. Apalagi, kami juga berusaha untuk bisa tepat ada di sana untuk bisa mendapatkan momen matahari terbenam atau yang biasa kita sebut dengan sunset. Dan alhamdulillah akhirnya kami tiba di Pantai Parangkusumo tepat pada waktu yang ditentukan, dan bersyukur juga masih diberikan cuaca yang cukup baik serta dengan terlihat beberapa aktivitas para layang dan juga pengunjung wisata di sana yang masih menikmati keindahannya tepat di bibir pantai selatan Pulau Jawa ini. Setelah kami mendapatkan beberapa footage gambar di pinggir Pantai Parangkusumo, kami pun akan berpindah lokasi, tepatnya ke atas Bukit Paralayang Parangtritis, yang bisa ditempuh kurang lebih 15 menit dari titik lokasi pertama kami ini. Sini. Buangannya dari Merapi, kita kan ambil sini juga Pak. Dalam perjalanan, kami juga melewati jembatan panjang di atas sungai yang besar dan bermuara ke Laut Selatan, serta disebut juga sebagai tempat aliran lahar Gunung Merapi. Tak hanya itu, kami pun juga melewati jalanan yang cukup menanjak terjal untuk bisa sampai ke arah atas perbukitan. Dan benar saja, kami hampir saja gagal melewati salah satu tanjakan terjal tepat sebelum sampai ke titik Bukit Paralayang. Sekarang mobil ini bukan kaleng-kaleng ini Pak. Tinggi banget. Tapi itu beracau 40. Aman. Gawat, ngeri.
triknya bro. Gitu ya. Ada orang pada bingung pak. Hah? Orang pada bingung. Yang tadi di mobil depan. Iya. Polisi langsung lari. Tadi kita ke kanan dulu kan. Banting ke kanan. Kita nggak kuat. Jangan sih. Ini nggak main-main pak mobil ini pak. Iya. Sembah gue ya. Sembah gue deh. Iya bang. Lari. Depan mobil pada bingung pada. Yaps, tentunya mobil Panther Miyabi gue ini memang masih bisa diandalkan, apalagi dalam urusan tanjakan. Namun, tetap dibantu dengan teknik mengemudi serta perhitungan yang pas, sampai akhirnya bisa mengantar kami ke atas Bukit Paralayang untuk menunggu matahari terbenam sambil bersantai sejenak. Oh, belakang laut. Gak ada orennya guys. Mana kita berada? Jejak si gondrong. Oke. Gimana sahabat? Ready kan? Oke, mantap. Sebelum turun kembali ke arah kota, tak lupa kami sempatkan untuk memeriksa lagi keadaan mobil sebelum mulai berjalan. Terutama bagian lampu utama karena sudah memasuki waktu malam hari. Rosot. Ada kawan. Pas banget ya kita turun hujan ya. Pada saat turun, kami bersyukur hujan pun turun setelah kami mengarah kembali ke kota dan untungnya tidak mengganggu proses produksi syuting kami pada hari ini. Ada mobil. Hujan pun turun dengan cukup deras, ditambah angin yang cukup kencang. Dan mobil ini sempat mengalami sedikit kebocoran di bagian pintu bagasi belakang, yang ternyata terdapat karet pintu yang mungkin kurang rapat hingga akhirnya membuat celah air hujan pun masuk ke dalam kabin mobil bagian belakang ini. Hujan di jalan Parangtritis menuju kota Yogyakarta. Kenapa kawan di belakang? Bocor pak! Bocor pak! Bocor pak! Tembak! Hati pak! Bocor pak! Bocor pak supir! Aman? Aman pak? Aman pak? Aman! Tapi untungnya dengan perlengkapan yang ada, kami pun bisa sedikit memperbaiki kebocorannya hingga akhirnya kami tiba di penginapan kembali dengan aman. Pukul berapa saat ini pak? Jam 4 pagi. Mau kemana kita pak? Kita malam ke Merapi. Ke Bukit Kelangon. Semoga cuaca cerah hari ini pak. Bersama Miyabi. Saudara, ayo kita berangkat. Coba kasih tahu jam berapa ini? Jam 4 pagi, brother. Lewat 10. Kita telat 10 menit. Semoga cuaca hari ini di Merapi cerah, perjalanan lancar. Amin. Pagi subuh ini, kami memulai petualangan kembali untuk menuju ke Gunung Merapi ke arah utara kota Yogyakarta. Tentunya dengan kondisi badan yang sudah fit kembali dengan istirahat yang cukup setelah sebelumnya kami dari Laut Selatan. Seperti biasa, kami pun selalu memantau radar cuaca dan berharap pagi ini cerah untuk bisa melihat Merapi secara jelas. Mantap. Merapi sudah tampak. Welcome to Merapi, brother. Di antara kita dan di antara saudara-saudara kita teramat maturun. Setelah kami sempat berkoordinasi dan meminta izin ke pihak setempat melalui radio komunikasi, kami pun hampir tiba di kaki Gunung Merapi.
dan kami mulai melihat pucuk kawah Merapi yang masih mengeluarkan asapnya hingga saat ini. Benar saja, gagahnya Sang Merapi membuat kami semakin tidak sabar untuk bisa langsung mengabadikannya secara jelas dari menara pantau Bukit Kelangon. Dan inilah Sang Merapi yang tak pernah ingkar janji. Mana kita, brother? Kita mau ke Nawang Jagat dulu. Belum selesai ngomong dia udah cabut aja kamera. Setelah kami mengabadikan Sang Merapi, waktu pun mengingatkan kami untuk berpindah lokasi selanjutnya, yaitu Nawang Jagat, untuk bisa melihat salah satu bagian tempat aliran lahar Merapi dari dekat. Namun, sayangnya saat kami tiba, ternyata lokasi tersebut pun masih belum buka. Dan kami pun memutuskan untuk berhenti dan menunggu sejenak sambil menikmati kopi dan teh hangat yang kami bawa. Kami pun dapat informasi ternyata lokasi ini sedang tidak beroperasi hari ini. Jadi kami pun memutuskan untuk mencari lokasi lainnya yang masih dekat dengan tempat ini. Akhirnya kami memilih lokasi yang bernama Tengkaman untuk menjadi lokasi pengganti dari Nawang Jagat. Untuk menuju lokasi ini, kami harus melewati jalan yang cukup kecil dan hanya bisa dilewati satu kendaraan roda 4. Kami pun sempat menemui beberapa tanjakan panjang hingga akhirnya mengharuskan beberapa rekan kami turun untuk bisa memastikan tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Agar nantinya pada saat kami menanjak bisa lebih aman dikarenakan jalanan yang cukup kecil. Terus. Aspil, batang pil, pohon pil. Pelan-pelan Pak Supir. Pak. Tiba juga kami di lokasi Tengkaman. Benar saja, kami berada tepat di bibir jurang tempat aliran lahar dari Merapi. Dan dari sini pun, kami juga bisa melihat jembatan tua yang konon katanya sudah ada dari zaman Belanda. Tank aman. Tank aman. Gua petik. Ini lo pilih. Supir, makan Mas Supir. Mantap. Ya, kasih buka dulu. Boleh. Mantap lah. Minuman orang tua nih. Budek. Udah. Setelah kami dari Tengkaman, kami pun langsung menuju lokasi berikutnya, yaitu beberapa sungai besar yang jika kita lihat dari peta, sungai-sungai ini mengapit secara simetris wilayah kota Yogyakarta. Layaknya sebuah pembatas besar, ya ada Sungai Code, Sungai Winanga, Sungai Gajah Wong, Sungai Bedok, Sungai Opak, dan Sungai Progo. Natkio. Parkir pesawat. Keren nih, konten. Ini apa kita? Camping lah. Sangat menyenangkan rasanya gua bersama Panther Miyabi ini bisa berkelana di kota Yogyakarta untuk melihat semua keindahan dan keajaibannya yang sudah tertuliskan sejak dulu dalam sejarahnya. Karena itu pun yang sedang kami kerjakan ini akan tertuang dalam bentuk film dokumenter yang menceritakan sumbu filosofis Jogja. Dan kalian juga perlu tahu bahwa
keindahan dan keajaiban kota Jogja ini sudah diakui oleh dunia dan akan menjadi warisan dunia. Bangga rasanya kami bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek ini serta bisa berpetualang sambil mendapatkan banyak pengalaman. Begitulah cerita singkat perjalanan kami bersama Isuzu Panther Miyabi ini, yang hanya bisa kami rangkum dan kami bagikan untuk kalian walaupun masih dengan bentuk video yang sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan petualangan ini. Semoga kami bisa terus membagikan pengalaman perjalanan kami dengan lebih baik nantinya. Salam hangat dari kami, sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya.